Shalom. Jemaat tercinta, apa kabar? Biasa. Oke. Apa kabar? Nah, ini dia. Hari ini luar biasa sekali ya. Yang kita rasakan udah hari Minggu lagi. Kita mau kangen lagi untuk dikuatkan sama Tuhan, dicas lagi sama Tuhan. Dan hari ini juga Ivan dan juga Anggi konseling yang terakhir. Besok mereka akan pemberkatan pernikahan. Tepuk tangan dulu untuk Ivan dan juga Anggi. Ya, haleluya. Jangan sampai haleluya lupa ya. Tetap haleluya. Apa yang terjadi harus haleluya. Amin. Ya, saya mau menyapa dulu untuk jemaat yang baru sudah hadir di Ensemble Jakarta Timur. Untuk Bapak, selamat siang Pak, selamat datang Pak. Kemudian juga Anggi dan juga Ivan. Pak Victor Purnama dan juga Ibu, shalom. Waduh, udah kemarin kayaknya abis tur ini ya, tur busway ya. Kangen ke Blok M, lihat statusnya. Asik. Jajannya somai. Enak ya kalau punya suami driver trans Jakarta ya, bisa makan di dalam. Punya apa namanya privilege, punya aduh keren juga. Selamat Ibu ya. Pacarannya indah banget ya. Ya. Barengan nemenin suami kerja, aduh bayangin kayak gitu tuh ya. Minum ya. Tapi enggak, ini istri saya nemenin kemarin nemenin saya kerja ya kan di lokasi syuting pelongong, saya kasihan juga. Bosen nggak? Enggak, tempat nunggunya juga ya namanya juga lokasi syuting ya kan seadanya ya kan. Akhirnya dia nggak tahan akhirnya ke rumah Karisma karena udah dekat. Baru pulang jam 2 kita jemput dia sudah ya. Selamat menikmati. Mungkin Ibu juga gitu ya. Muter seharian trans ya. Ya ketemu feeder busway lagi Ibu masih di situ aja ya. Nggak pindah-pindah nggak turun-turun ya. Tapi semangat Ibu ya dengan suami ya. Amin ya. Pak Ridwan, shalom Pak Ridwan. Pak Ridwan mau berapa kali Pak? Udah 2 kali Pak? 3 kali dapat payung nanti ya. Asal jangan putus-putus bolong-bolong terus ya. Payungnya Tuhan maksudnya. Itu dia berkat, rahmat, anugerah melimpah pokoknya. Amin. Amin. Pak Ipon, shalom Pak Ipon. Ano, shalom Ano. Ano juga semangat banget ya kalau ketemu. Shalom. Boys. Kayak pemimpin upacara ya, suaranya kenceng banget. Pak Ucap dan juga istri, shalom. Buat Ibu Maria, Pak Rizal, shalom. Ya, tadi juga mendapatkan konfirmasi juga dari Pak Rizal. Jadi Pak Rizal mulai hari ini beliau dan juga Ibu sudah masuk ke dalam keluarga besar pengerja dari Ensemble Jakarta Timur. Kita harapkan juga jemaat yang lain juga begitu. Tunjukkan bahwa benar-benar mau bertumbuh setia, ya kan? Dan jangan takut karena kami juga pasti akan merangkul semuanya. Kalau semua di pengerja. Amin. Ya? Jemaatnya nggak ada, jemaatnya biar orang lain lagi ya. Jemaat yang luar biasa. Nah, menjadi jemaat yang tidak biasa tapi menjadi jemaat yang luar biasa. Amin. Ibu Elis, shalom Ibu Elis. Ya, walaupun nggak ada beluna tetap harus ada hadir ya. Amin. Ibu Prisil, Pak Tori, shalom, luar biasa. Kemarin ikut doa fajar saya luar biasa. Kemarin cuma 5 menit. Kemarin 10 menit, nggak apa-apa. Itu handphonenya semakin lama doain, kasih air, dia kan biar kudus dia, ya kan? Walaupun nggak sampai terakhir, tapi tetap udah mulai lama. Dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, baru kebakar handphonenya. Tapi semangat ya Ibu Prisil ya, dan juga Pak Tori ya, dalam mencari Tuhan. Pak Robert, shalom Pak. Pak Robert juga sudah dibaptis kemarin, luar biasa. Akhirnya Pak ya, kerinduannya sudah tercapai, sudah terpenuhi. Sekarang tinggal menjalankan bagiannya Pak untuk Tuhan ya. Amin. Ibu Indri juga, nah nanti juga Ibu Indri juga mau ngasih info juga buat kita. Sabar nanti di akhir pengumuman aja. Bang Farin shalom. Luar biasa, ini dia anggota Google ya. Golongan orang single Google ya. Baiklah. Oh masih Google juga? Oh, masih Google juga. Baik, pokoknya ingat ke pasar nyari terigu, jangan lupa beli kabar. Nah, nggak berasal dari Minggu, udah kangen memuji dan menyembah. Amin. Dan Isu, si Jenny, kemudian juga ada beberapa juga siapa lagi? Risma. Ada Ibu Risma yang lagi walaupun dalam keadaan yang belum membaik, tapi
tetap ikut ibadah supaya dikuatkan, karena iman itu datang dari pendengaran, sehingga kita semakin kuat. Amin. Baik, kalau gitu kita sambut lagi praise and worship kita pada siang hari ini. Ibu Neti silakan, Ibu Ayu dan juga Pak Nando. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan-tangan kami Tuhan yang terangkat Tuhan. Kami datang Tuhan pagi ini Tuhan siang hari Bapak. Kami mau lebih lagi disegarkan kembali Tuhan akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Ibadah kami Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Bapak yang ditinggikan Tuhan. Ini kami Tuhan yang rindu, yang siap untuk lebih diberkati lagi Tuhan, yang siap untuk dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kuduskan kami Bapak, layakkan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, tanda kami Tuhan perlu Kau Tuhan, tanda kami Tuhan berserah penuh padamu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan, aktivitas kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Bapak. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat anugerah hidup kami Tuhan. Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Kehidupan kami Tuhan. Kasih setia.
setiap kami Tuhan. Pulihkan kami perlu Engkau Yesus. Kami katakan kami perlu Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap Tuhan. Malaikat kami mencari kasih sejati. Hanya kepadamu Tuhan. Malaikat kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari Tuhan saat kami dalam masalah hanya kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau. Haleluya Tuhan. Butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Bapa. Kami datang Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Menyembahmu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk duduk diam Tuhan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan. Biarlah kami Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan kami mampu untuk melakukannya Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Bapa. Kami berserah penuh Tuhan akan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yesus kami. Juru selamat kami yang hidup Bapa. Haleluya Tuhan.
Satu-satunya yang diandalkan hanya padamu Tuhan. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya Bapa yang kau Tuhan. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami mau memulai Tuhan mencari-Mu Tuhan. Di pagi hari Tuhan, siang hari Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan atas kami, atas gereja-Mu Tuhan. Berkati kami, tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Bahwa kami terus menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Bapa. Amin. Oke, salam buat yang di Zoom, buat Bapak Ivan, terima kasih sudah mau memberikan memberikan firman Tuhan buat kami. Biar kiranya Tuhan memberkati Bapak Ivan beserta dengan istri dan anak-anaknya. Shalom juga buat yang ada di Zoom yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih lagi disegarkan kembali. Kita mau katakan, kita setiap kita Tuhan kasih kita kuasa ya, untuk kita bisa mampu menjalani setiap masalah dalam hidup kita. Kita mau terima itu pagi ini, kita diingatkan kembali, haleluya Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau yang menjanjikan setiap kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Kuasa
saya mau memberi ruang kesaksian, mungkin ada yang mau bersaksi. Atau Cipan yang mau bersaksi, besok kan kita mau ini. Ayo, Tuhan baik. Ayo. Calon-calonnya, ayo calon pengantin kita. Ayo, Anggi, yang mau nyanyi. Andi, ayo. Ada. Ini yang mau nyanyi nih anak. Ano. Siap. Shalom semuanya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, sampai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap sepercaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, tapi di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami sama-sama semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri nabi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ada lain? Yang lain lagi mau bersaksi? Bang Parlin enggak? Gosok apa nih apa ya? Shalom. Halo. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang ya. Kedengaran Pak sama yang Pak Ivan sama di Melbourne, Australia. Kita live dari Australia. Shalom Pak Ivan. Selamat siang. Saya Jemaat Baru Pak. Nama saya Victor Purnama. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kalau bagi saya sih begitu ajaib ya. Tepatnya tanggal 23 kemarin saya ditugaskan melakukan pelayanan di koridor 11 Pulau Gebang Kampung Melayu di depan mata. Saat saya mau hapus, saya dibilang,
kita mau hapus di mana? Di Kampung Melayu atau di Pulau Gebang? Karena prinsip saya, kalau kita hapus nama siapapun, saya orang Sip 2, kalau mau hapus di Kampung Melayu, kabarin kalau pas lagi headway atau menunggu antrian di Pulau Gebang. Kalau begitu juga sebaliknya. Kalau mau hapus di Pulau Gebang, kabarin di Kampung Melayu. Ternyata supir pagi saya bilang kita hapus di Kampung Melayu. Oke, gue lagi nunggu antrian ke-7 di Pulau Gebang. Oke, gue mandi ya, saya bilang. Karena buru-buru dekat, loncat aja nyampe ke halte Plender. Saya tunggu. Ternyata perusahaan saya minta hapus di tempat. Sebenarnya peraturan Jakarta nggak boleh. Dia orang bilang, Bang, enakan di Kampung Melayu Bang Bartor, di sini aja nggak apa-apa. Saya udah bercamuk. Karena kalau di sini patuan banyak dimanapun. Tapi itulah, di saat itu emang perasaan saya di saat apres itu sudah nggak enak. Masuk terminal Kampung Melayu, bener ada insiden. Saya terlalu mepet ke kiri. Di halte busway itu kan ada karetnya. Mobil saya terlalu mepet. Dia kena. Emang sih sepele, cuma pengen sih gini. Ternyata petugasnya bilang, yang satu kena saya, yang satu enggak. Bapak supir pramudi baru ya? Saya diam. Ini kenapa gini, waduh, terus dia nyanyi-nyanyi. Di Transjakarta itu ada BA04 yang berarti pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang terutama adalah itu terlalu nempel di halte. Itu nggak bisa dimaafin Bapak Ibu. Paling marah seluruh semua jajaran. Duh, gimana udah, Bang, lu jalan dulu. Nanti urusannya di Pulau Gebang, ketemuin pengendali. Karena di jajaran Transjakarta itu ada pengendali, ada korwil. Pengendali di bawahnya korwil. Saya telepon teman saya yang senior di Pulau Gebang, tolong kondisikan mobil gue seperti ini. Sekarang gue didorong dari Kampung Melayu ke Pulau Gebang. Lu nggak usah ngelapor petugas, bukan. Petugas AM kalau kata mikrolet reguler bilangnya emar ya. Yang petugas mencatat kilometer dan yang kemarin kita berangkat. Saya disuruh ke sana, dia udah tahu. Aduh, saya disuruh ngomongin Pak ini, saya bilang. Aduh, kalau sama dia nggak ada ampun tuh katanya, nggak ada yang selamat. Tapi puji Tuhan, saya modal nekat Bapak Ibu. Inisiatif saya beli skateboard warna biru. Saya berhenti di Halte Cipinang. Kata teman saya, Bang, itu kalau ketodok berlipat kesalahan lo. Saya tutup sekontek. Tapi pikiran saya udah berkecamuk dah. Karena itu dendanya lumayan Bapak Ibu, 2.100.000. Lumayan gaji dipotong 2.100.000. Saya jalan sampai di halte stasiun Plender, naik mekanik langsung ke depan. Kenapa mobil? Biasa, saya kena merah di depan, buka pintu. Ini mah aman sih katanya. Gimana kena BA? Tadi dimulai disender kan? Disenderin atau enggak? Enggak, saya bilang. Berarti aman. Sampai di Pulau Gebang langsung dieksekusi Bapak Ibu sama mekanik. Ternyata yang datang 2 orang. Pengendali sama korwil. Pak Victor gini. Ini pelanggaran berat Pak. Baru kemana kejadian di Raden Intan soalnya. Yang nabrak lampu merah. Saya diam dalam hati saya. Masa saya harus kena BA04? Saya udah pasrah. Sumpah Bapak Ibu, demi Tuhan saya udah pasrah. Ini walaupun udah waktu mereka datang ke armada saya, udah udah ditangani dan ditotal cat sempurna lagi. Tapi kan bekasnya masih ada. Oke Pak, atas nama saya pribadi, saya kalau memang Bapak masih memaafkan saya minta maaf buat kedepannya saya akan lebih fokus dan tidak akan mengulangi lagi. Yang namanya salah, dia pasti diceramain Bapak Ibu. Mobil saya disenderin. Aduh. Yang lain yang dari belakang suruh jalan, saya enggak. Ya, 04 ini 2.100.000. Ya, 04 2.100.000. Tapi puji Tuhan, sambil saya berdoa Tuhan, saya mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kau gerakan hati kedua orang ini membukakan pintu maafnya bagi saya. Karena kan secara manusia mobil ini masih bisa beroperasi dan tidak ada masalah. Tapi puji Tuhan, ternyata pengendali korwilnya ini orang timur, Bapak Ibu namanya Bapak Yosef.
Ali bilang apa? Kali ini saya maafin Bapak Victor. Buat lain kali nggak ada ya. Oke Pak, terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya dari dengan persentase 2.100.000. Saya hanya berpikir dan saya bilang sama teman saya nyamperin saya, Tar, itu kalau nggak ada Bapak Yosef, enak, pasti lo menang. Saya bilang, gua punya Tuhan, gua nggak pernah jahat sama orang. Tuhan tahu. Dari sebab itu Bapak Ibu, tetap kita mengandalkan kekuatan Allah. Amin. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Buat Bapak Ibu yang ada di Zoom, tetap kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Di bumi dan di dunia ini tidak ada kekuatan dan selain kekuatan Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor untuk kesaksiannya. Memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Amin. Saat-saat ini juga saya juga mengalami keletihan ya. Tugasan kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita percaya kita nggak akan mampu gitu. Hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan dibentuk Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan Bapak Ivan Sitompul lebih heran lagi Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan Kau turun Tuhan. Sehingga setiap perkataannya Tuhan memberkati kami Tuhan. Menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan. Kami rindu Bapak untuk lebih lagi dibentuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan jauh dari-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan perkenanan-Mu Tuhan terus ada pada kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Bahwa kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami meminta kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa mampu menjalani hari-hari kami Tuhan. Hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan kami Tuhan. Hanya kasih-Mu Yesus. Kasih dunia
selain kasih-Mu, Yesus. Kau mengagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami mengagumi Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Ivan Sitompul. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami dapat katakan hari ini kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Sungguh kasih yang diberikan dunia, kasih yang ditawarkan dunia tidak sebanding dengan kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah kasih itu Tuhan, karena Allah itu adalah kasih. Sehingga kasih yang sejati datang daripada Engkau. Dunia coba untuk memalsukannya. Dunia coba untuk menggandakannya, tapi dia tidak bisa dapatkan kasih yang sejati. Dan hari ini setiap daripada kami Tuhan mengalami kasih Allah yang tiada duanya. Mengalami kasih Allah yang sejati Tuhan. Itulah kekuatan kami untuk berjalan di bumi ini. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami lemah, kami tidak punya kekuatan, kami gagal ya Tuhan. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan kami, kasih Allah menyempurnakan hidup setiap daripada kami. Sehingga kami bisa lebih dari dan lebih lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rendahkan hati kami siapkan diri kami bawa iman kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, kedengaran suara saya dengan baik, lambaikan tangannya kalau kedengaran Bapak Ibu semuanya, saya cuma mau pastikan semuanya dengar. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Satu kerinduan saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan hari ini kita memang masih cuma bisa bertemu di Zoom, tapi saya percaya dalam waktu dekat kita akan bertemu di dalam onsite Bapak Ibu semuanya. Mungkin paling lama Juni Bapak Ibu semuanya, tapi saya usahakan kalau bisa di bulan-bulan April, Mei saya akan berangkat ke Indonesia. Tapi paling lambat itu Juni, yang pasti tanggal 22 saya udah ke Indonesia Bapak Ibu semuanya. Saya takut saat ini karena takutnya bukan karena COVID, takutnya karena karantina Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, saya nggak suka di karantina, saya nggak suka dikurung Bapak Ibu semuanya. Karena saya sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya betul-betul orang yang punya kebebasan. Amin Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya, sampai kita ketemu, kita semua kuat, kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan, dan terus berkat Allah itu mengalir, memenuhi kehidupan setiap daripada kita. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, saya berikan satu judul itu lebih dari dan lebih lagi Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sering dengar bahasa Spirit of Excellency Bapak Ibu semuanya. Nah, saya percaya setiap kita memiliki yang namanya Spirit of Excellency ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita akan berdoa sebentar Bapak Ibu semuanya untuk firman Tuhan ini sama-sama kita bisa dengarkan, sama-sama kita ambil waktu sejenak biar kita dapatkan yang namanya benar-benar Spirit of Excellency. Kita berdiam sebentar. Apa itu minta Tuhan? Apa itu Spirit of Excellency? Kita ambil momen ya Bu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terangkan kepada kami Tuhan, apa itu Spirit of Excellency?
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terangkan, bukakan kepada setiap daripada kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutupi. Kami mau dapatkan yang namanya Spirit of Excellency. Sehingga kami hidup di bumi lebih dari dan lebih lagi ya Tuhan. Kami bukan menjadi sombong, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu itu yang membuat kami lebih dari dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya setiap kami akan dibukakan oleh Tuhan. Dibukakan pengertian iman oleh iman kami, oleh mata rohani kami, pemahaman pengertian yang datang dari Tuhan, sehingga kami berjalan dengan satu keyakinan iman, satu confidence Tuhan, karena kami lebih dari dan lebih lagi, karena Allah yang ada dalam hidup kami luar biasa, memenuhi kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita masih belajar dan kita masih dapatkan satu pesan yang datang dari Mazmur 119. Nah, ini Mazmur 119 ini Mazmur yang paling panjang, Bapak Ibu semuanya. Dia ada 176 ayat. Jadi kalau ngomong Mazmur jangan bab, Bapak Ibu semuanya. Ini nyanyian, jadi nomor kayak kita kalau di HKBP pujian Kidung Jemaat nomor berapa. Jadi ini nomor 119 itu paling panjang karena ada 176 ayat. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak diterangkan. Kalau di dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya dibagi lagi, Bapak Ibu semuanya. Dibagi menjadi 22 unit, yaitu sesuai dengan alfabetikalnya orang Israel. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya saya lebih tahu, alif, ba, ta, sya, kan gitu. Dalam ini juga hampir sama, alif, ba, sama Bapak Ibu semua, tapi berbeda. Dia punya 22 alfabetikal. Sampai 22. Nah, setiap alfabet unit itu dibagi 8 ayat. Jadi totalnya 176 ayat supaya kita ngerti. Nah, kita ini sampai ke mem, Bapak Ibu semuanya, yaitu ayat 97 sampai dengan 94. Kalau boleh dibuka Bapak Ibu semuanya, dan kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama 8 ayat, tapi 8 ayat yang betul-betul memberkati setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya. Baca keras-keras, baca dengan iman. Percuma kalau kita tidak datang dengan iman, tidak membaca dengan iman, maka firman Tuhan itu akan berlalu begitu saja. Seperti biji yang jatuh ke tanah kering, tanah berbatu. Tapi kita mau biji ini, firman Tuhan ini jatuh ke tanah yang subur, Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau kita udah siap, kita akan baca sama-sama Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. 1, 2, 3. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu semuanya. Boleh, silahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa, bagaimana kalau kita melihat firman Tuhan ini, Bapak Ibu semuanya, dapat membuat kita lebih dari dan lebih lagi. Artinya apa? Bahwa ada satu potensi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya yang belum digali begitu dalam, belum dipergunakan begitu dalam, sehingga tidak kelihatan kelebihan tersebut. Nah, itulah yang dibilang Spirit of Excellency, karena Tuhan yang begitu excellent, dia excel, kata excel itu, kalau orang komputer bisa excel, Bapak Ibu semuanya, kan gitu, itu artinya melebihi, melewati, nah, kan gitu, ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu dikatakan roh yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat apa itu roh yang luar biasa. Amin. Dan setiap kita ini punya roh yang luar biasa, yaitu Spirit of Excellence yang membuat kita bisa lebih lagi dan lebih dari yang lain, Bapak Ibu semuanya. Nah,
Kita belajar dari Daniel, Bapak Ibu semuanya. Daniel ini anak muda yang dibuang ke tanah pembuangan di Babylon, Bapak Ibu semuanya. Nah, dia dibuang. Kalau kita mungkin dalam permasalahan, orang dibuang, orang ditawan sebagai tawanan perang, Bapak Ibu semuanya mesti bermasalah lah. Artinya tidak sebebas kalau dia tidak ditawan, tidak sebebas kalau dia tidak dibuang. Tapi luar biasa, Daniel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia keluar luar biasa walaupun dia di tanah pembuangan, walaupun dia di dalam permasalahan. Spirit of excellency itu ada dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia punya takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai dia, dan dalam situasi apapun dia tetap mengandalkan Tuhan. Makanya di tanah pembuangan, di bawah ancaman, dia tetap berdoa, dia tetap sembahyang, dia tetap tidak kompromi dengan dunia dalam segala tekanan. Mungkin kita ngomong hari ini, Bapak Ibu semuanya, saya tidak dalam pembuangan, saya tidak dalam tekanan, tapi Bapak Ibu nggak sadar kehidupan dunia ini menekan kita, menawan kita, bahkan membuang kita. Kadang-kadang kita give up. Kadang-kadang kita udah give up dengan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Kita pikir Tuhan nggak berlaku dalam kehidupan kita. Tapi bukan Tuhan yang nggak berlaku dalam kehidupan kita. Makanya kita perhatikan, Tuhan masih berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya punya kekuatan, tapi pertanyaan hari ini, betulkah kita hidup dan berjalan bersama Tuhan? Satu tanda kita hidup dan berjalan bersama Tuhan, ketika kita mengenali firman-Nya, kita mencintai firman-Nya, kita melakukan firman-firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah, Daniel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berjalan bersama Tuhan. Di dalam pembuangan pun dia begitu excellent-nya, dia luar biasa. Tidak bisa dibandingi oleh kawan-kawan rekan-rekannya yang dari tanah pembuangan tersebut. Karena apa? Karena mereka hanya menerima pendidikan, latihan, skill, tapi mereka tidak memiliki roh yang excellent, yaitu roh Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Amin. Nah, saya akan lihat Bapak Ibunya satu kunci yang paling utama di ayat 97 ini. 97 pembukaannya, dan 104, Bapak Ibu semuanya, 104 itu penutupannya. Di dalam 104 dikatakan gini, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Kalau dia ngomong titahmu, perintahmu, hukummu, itu semuanya bicara tentang firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, dari firman-Mu, artinya itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Artinya apa, Bapak Ibu semuanya? Bahwa pemazmur ini betul-betul betul-betul dia dapatkan firman Tuhan sehingga dia dapat memilih jalannya Tuhan, sehingga dia membenci dunia, dia membenci jalannya dunia, Bapak Ibu semuanya, tapi mengambil dan memilih jalannya Tuhan. Makanya di ayat 97 jelas dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, yaitu firman-Mu. Aku merenungkannya siang dan malam. Jadi artinya begini, ini dia bisa membenci dunia karena dia mencintai Tuhan. Kalau engkau nggak bisa mencintai Tuhan sungguh-sungguh, engkau nggak akan bisa dapat pengertian sampai membenci dunia. Kenapa dunia dibenci? Karena dunia menipu kita. Karena dunia itu menjerumuskan kita. Karena dunia itu mengikat kita. Tapi begitu banyak orang yang nggak kerasa kalau dia diikat oleh dunia. Dia diikat oleh pekerjaan, diikat oleh kekayaan, dia dijerumuskan sehingga rumah tangganya berantakan. Bahkan anak-anaknya sampai drug addict karena dia punya kebanyakan uang, tapi tidak punya kasih Allah yang dapat mengasihi keluarga, dapat mengasihi anak-anaknya, dapat hidup sebagai orang percaya yang menjadi berkat buat keluarganya. Nah, ini banyak terjadi dan banyak kejadian di dalam kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu semuanya. Nah, satu tanda pertama yang saya mau katakan hari ini, dikatakan di ayat 97 bahwa aku mencintai titah-titah Tuhan, aku mencintai firman Tuhan, itu tanda orang yang betul-betul mengenal Tuhannya dan memilih Tuhannya. Dan kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan, mencintai firman, pasti engkau mencintai firman-Nya. Dan kalau engkau mencintai firman-Nya, maka firman-Nya engkau renungkan siang dan malam, Bapak Ibu semuanya.
Tadi pagi saya katakan di gereja begini, kalau kita nih mencintai Pak Gembala dan Ibu Gembala lah, Pak Reza dan Ibu Serefina, apa yang diomongin Pak Reza, pasti Ibu Serefina dengerin dong. Kan gitu. Pasti dipikirin dong, apapun yang Pak Reza katakan kepada Ibu Serefina, pesankan kepada Ibu Serefina sebagai perkataannya, maka akan direnungkan. Nggak mungkin dibiarkan atau dicuekin Bapak Ibu semua, tapi betul-betul akan diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaan ke dalam diri kita, betul nggak kita mencintai Tuhan kita? Kalau kita mencintai Tuhan kita, betul nggak kita memperhatikan apa katanya? Apa kata Tauratnya? Apa kata firman-Nya? Apa kata titahnya? Apa kata perintah-perintahnya? Betul nggak? Nah, kita renungkan sama-sama hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini satu tanda bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, firman katakan pasti kita nggak akan berteman dan nggak mencintai dunia. Kita nggak bisa berjalan. Kita cinta Tuhan, kita juga cinta dunia. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Pasti kita akan membenci salah satu, akan mencintai salah satu. Kita tidak bisa mencintai kedua-duanya. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya udah pasti orang yang percaya, yang betul-betul mencintai Tuhan, dia akan mencintai firman-Nya. Dan dia akan membenci dunia. Dia tidak akan kompromi dengan dunia. Dia tidak akan menjadi satu dengan dunia. Dia akan memisahkan, walaupun dia hidup di dunia, dia punya standing di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu semuanya. Itu satu kunci. Uji setiap daripada kita. Betul nggak? Kita betul-betul hari ini mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya. Waduh Pak, bacanya males, bacanya ngantuk. Saya nggak percaya orang yang mau tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak rutin membaca firman Tuhan, tidak reguler membaca firman Tuhan, dia mencintai Tuhan-Nya. Nah, ini menjadi satu tes buat setiap daripada kita. Ini yang dilakukan pemazmur untuk dapatkan yang namanya spirit of excellency, sehingga membuat kita lebih dari dan lebih lagi dalam kehidupan. Saya tidak cerita lebih dari dan lebih lagi itu lebih banyak uangnya, lebih kaya. Orang yang nggak percaya Tuhan lebih banyak uangnya daripada kita. Orang yang nggak punya Tuhan lebih hebat jabatannya daripada kita. Tapi kita bisa lebih lagi dan lebih dari. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Karena Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Memampukan kita untuk bisa lebih. Sehingga kita tidak menjadi sombong. Masih ingat cerita tentang seorang janda yang memberikan persembahan ke kotak persembahan. Tuhan Yesus melihatnya. Dikatakan, dia memberikan begitu kecilnya, sepeser saja. Begitu kecilnya, Bapak Ibu. Dikatakan 1 denari, kalau nggak salah. Kan gitu. Nah, itu begitu kecilnya dibanding dengan orang-orang lain yang begitu memberikan begitu banyaknya. Tapi Tuhan Yesus memuji. Kenapa dipuji Tuhan? Dikatakan Tuhan gini, perempuan ini, janda ini, memberikan dari ketidakpunyaannya, sehingga dia memberikan lebih Bapak Ibu supaya daripada semua yang ada di situ, karena yang lain memberikan dari segala kelimpahannya. Perempuan ini memberikan daripada segala kekurangannya. Nah, ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa memberikan. Kondisi kita kurang hari ini, tapi kita masih bisa memberikan. Kondisi kita kurang, tapi kita masih bisa melayani Tuhan. Kalau Paulus katakan gini, walaupun dia ditekan, diancam, mau dibunuh, dia masih bisa melayani. Bahkan dia masih bisa khotbah. Dia tidak takut ancaman. Bapak, Ibu, dan luar biasa, inilah kehidupan yang lebih dari dan lebih lagi. Karena apa? Roh excellency ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita give up, kita katakan bahwa, aduh, nanti dululah pelayanannya. Kenapa? Sampai masalah saya beres. Aduh, nanti dululah ya ke gereja. Karena apa? Aduh, saya sedang bermasalah, banyak problema, saya nggak bisa fokus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau katakan sekarang, spirit of excellency ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu semuanya. Sehingga memampukan engkau untuk bisa lebih dari dan lebih lagi dalam situasi apapun di dalam kehidupanmu di hari-hari ini. Oleh karena itu, satu pegangan yang paling utama, kalau engkau betul-betul memegang kepada firman-Nya, yaitu engkau mencintai firman-Nya, maka kau akan melihat bagaimana firman itu hidup di dalam kehidupanmu. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu Allah sendiri. Di dalam firman itu dihembusi nafasnya Allah. Dia ada rohnya Allah, dia ada ruahnya Allah, dia punya kekuatan, dia punya power Bapak Ibu semuanya. Dia punya kuasa. Oleh karena itu,
Jangan biarkan diri kita disibukkan, dipermainkan oleh dunia, tapi fokus kepada firman-Nya. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya siang dan malam. Itu adalah kekuatan setiap orang percaya. Dan kau akan melihat bahwa firman-Nya itu akan menjadi kenyataan hidupmu. Tuhan akan beracara, Tuhan akan bekerja, dan menatapkan firman-Nya menjadi kenyataan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ada amin, Bapak, Ibu, semuanya. Nah, ada 3 hal. Kalau kita lihat orang-orang yang mencintai firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Satu, yang pertama di ayat 98 dikatakan begini, membuat engkau lebih dari dan lebih lagi. Dikatakan bahwa perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Ini lebih dari dan lebih lagi. Engkau lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Siapa musuh-musuh kita? Dunia ini, Bapak Ibu semua, dia selalu mengecohkan kita, dia mau menjebak kita, dia mau menekan kita, maka banyak orang Kristen, orang percaya yang depres, yang stres, karena apa? Ditekan kehidupan, ditekan oleh dunia. Ini musuhmu, Bapak Ibu semuanya. Tapi engkau punya hikmat marifat, engkau punya kebijaksanaan ketika engkau betul-betul memegang perintahnya Tuhan, memegang firman-Nya Tuhan untuk selama-lamanya. Maka kuncinya di sini adalah sebab selama-lamanya itu firman ada padaku, Bapak Ibu semuanya. Nah, membuat engkau lebih bijak, ini lebih dari dan lebih lagi, Bapak Ibu semuanya. That is the spirit of excellency di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang memegang firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Semua orang akan bermasalah. Semua orang akan mendapatkan masalah. Tadi saya berangkat ke sekolah, Bapak Ibu kalau tahu di Jakarta yang namanya Kanye West. Kanye West itu penyanyi di Amerika yang cukup terkenal, Bapak Ibu semuanya. Dia buat sepatu kolaborasi untuk Adidas dan merek-merek yang lain, Bapak Ibu semuanya, begitu terkenalnya. Nah, ini Kanye West ini luar biasa. Dia orang Kristen sejak kecilnya, sehingga hari ini dia coba untuk membuat satu hit-hit yang agak nge-rap gitu, Bapak Ibu semuanya, tapi Kristen, Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi satu hal yang tadi anak saya, kebetulan Raja itu anak saya cukup favorit dengan Kanye West. Tapi saya bilang, Bang, perhatikan baik-baik kehidupannya. Jangan sampai dia hanya tradisinya atau membuat sesuatu yang lain. Nah, dia cerita akhirnya. Dia ternyata, dia berpisah dengan istrinya, bercerai, kan gitu. Dan saat ini dia stres. Nah, again saya katakan, kenapa? Saya bilang itu dia sampai stres. Ternyata yang kekayaannya, keuangannya, ketenarannya tidak bisa membuat dia punya damai sejahtera. Dia stres, kan gitu. Karena apa? Dunia mempengaruhi dia begitu banyaknya, walaupun dia bawa nama Tuhan, walaupun dia menjadi penyanyi Kristen, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan kita, memakai hikmat-Nya Tuhan, karena firman itu selalu ada pada kita, maka saya percaya dalam situasi apapun kita nggak akan stres, kita nggak akan distres. Betul, kita menghadapi masalah, tapi kita punya kekuatan dalam Tuhan. Betul, Bapak Ibu semuanya, kita mungkin nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Itu satu penghiburan yang luar biasa. Itulah kekuatan kita. Kita lemah, tapi di dalam kelemahan kita, kuat kuasa Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Tuhan hanya mau nyatakan, kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri, engkau terbatas. Tapi dengan aku, engkau lebih dari dan lebih lagi. Engkau tidak terbatas. Karena spirit of excellency ada dalam kehidupanmu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, inilah kekuatan kita, yaitu untuk memegang firman Tuhan yang ada dalam hidup kita sehari-hari, membuat kita lebih bijaksana. Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semuanya, dikatakan di ayat 99, aku lebih berakal budi, aku lebih pintar, banyak daripada kita dikirim ke universitas yang terbaik. Oh betul, Bapak Ibu semuanya, dalam ilmu tertentu engkau menjadi yang terbaik, engkau menjadi yang terpintar, Bapak Ibu semuanya. Tapi ternyata kalau kita melihat di ayat 99 dikatakan, aku lebih berakal budi, aku lebih pintar daripada semua pengajarku, dari guruku, dosenku, sebab peringatan-peringatan ini bicara tentang firman Tuhan, peringatan-peringatanmu kurenungkan. Kalau kita merenungkan, Bapak Ibu semuanya,
lebih daripada ilmu yang kau dapatkan di universitas, Bapak Ibu semuanya, karena firman Tuhan itu menjadi satu peremaan dalam hidupmu. Bahkan engkau diberikan pengertian, diberikan insight, diberikan pemahaman yang bukan hanya dapat dilihat dengan mata fisikal, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan mata hati, Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya sekali, nanti kita lihat di belakang Bapak Ibu, 1 Korintus 1, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, orang yang tidak berpendidikan, orang yang lemah Bapak Ibu semuanya, tapi Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Dia punya kekuatan luar biasa, karena dia mengenal Tuhan dan membaca firman Tuhan. Akhirnya mereka dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan apa? Bahwa mereka sudah diperkaya dalam pengetahuan dan di dalam segala hal, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini luar biasa. Kita nih kadang-kadang berpikirkan gitu mindset kita, bahwa orang itu pintar kalau dia pergi sekolah, Bapak Ibu semuanya, ke sekolah sampai sekolah tinggi, sekolah yang bagus, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kami yang tinggal di Australia, Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang orang tuh nggak selesai SMA, Bapak Ibu semuanya, tapi dia ikut punya pengalaman nukang batu, punya pengalaman nukang kayu, punya pengalaman jadi tukang listrik, itu lebih kaya dari ahli IT, lebih kaya dari accountant, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita memang yang hidup masih di negara ketiga seperti Indonesia, kita berpikir orang yang di belakang meja lah yang akan lebih hebat. Maka saya percaya Tuhan yang hidup, yang memberikan spirit yang luar biasa dalam kehidupan kita itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak pernah membuat orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu tidak ada yang bodoh, Bapak, Ibu, semuanya. Tapi setiap orang diberikan at least 1 talenta. Dia punya keahlian di dalam kehidupan mereka masing-masing, Bapak, Ibu, semuanya. Makanya jangan pernah engkau menganggap dirimu bodoh, Bapak Ibu semuanya. Kalau engkau punya Tuhan, maka engkau akan lebih dari dan lebih lagi. Nah, roh yang luar biasa itu ada di dalam kehidupanmu. Seperti tadi Daniel dan teman-temannya, Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Di dalam pembuangan dia menjadi sangat luar biasa. Kita lihat dulu Daniel, Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya teruskan, saya akan melihat di Daniel ayat 1 ayat 20, Bapak Ibu semuanya, dikatakan demikian. Daniel 1 ayat 20, di dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, ini tadi kita diberikan kebijaksanaan di ayat 98, dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak, Ibu, anakmu jangan hanya dikirim ke sekolah, ke universitas untuk dapatkan ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan, tapi suruh mereka untuk baca firman Tuhan. 10 kali lipat dikatakan, satu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu semuanya. Amin. Nah, kalau saya teruskan lagi, Bapak Ibu semuanya, di dalam Daniel 5 ayat 12, saya secara cepat aja akan teruskan, dikatakan, karena pada orang-orang itu, yaitu Daniel, Sadrak, dan Abednego, terdapat roh yang luar biasa. Ini dia, spirit of excellence. Roh yang luar biasa, yaitu rohnya Allah, dan pengetahuan, dan akal budi. Nah, ini barusan kita bahas di ayat 98. Akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang bernama Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya, Bapak Ibu semuanya. Roh yang luar biasa menjadi satu kunci dalam kehidupan keberhasilan Daniel. Bahkan bukan hanya keberhasilan beragama, tapi agama itu dibawa dalam kehidupan menjadi gaya hidupnya, sehingga dia berhasil di dalam kehidupannya bernegara, bahkan di dalam pekerjaannya, Bapak Ibu semuanya, bahkan di dalam pembuangan. 1 ayat lagi. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 3, Bapak Ibu semua, dikatakan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Ini Daniel dengan orang-orang berhikmat lain, Bapak Ibu semuanya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat, melebihi Bapak Ibu semua, kata kunci karena dia punya roh yang excellent, roh yang luar biasa. Dikatakan bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Haleluya, Bapak Ibu semuanya. Roh yang ada di dalam Daniel ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Nah, ini kita teruskan lagi Bapak Ibu. Makanya jangan kita nih nggak punya confident. Jangan kita ini merasa lemah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ingat Yusuf ya. Dijadikan pembantu aja pembantu paling hebat. Dia dijadikan kepala pembantu. Dijadikan orang penjara, dia orang penjara yang paling hebat. Bapak Ibu semua dipercayai oleh kepala penjara. Karena apa? Karena ada rohnya Allah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, ini satu hal yang luar biasa. Makanya kita dimanapun kita ditempatkan, kita percaya roh excellency ada dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, bukan tadi saya terangkan sudah, bukan artinya kita lebih banyak uang, bukan. Tapi saya mau katakan ketika roh excellency itu ada, di dalam posisimu jadi pembantu saja, engkau menjadi pembantu yang paling hebat, Bapak Ibu semuanya. Bisa memberikan lebih karena roh Allah yang ada dalam hidupmu. Dalam penjara, dalam tekanan, dalam situasi yang negatif dan tidak baik, engkau bisa menjadi yang terbaik di situ, Bapak Ibu semuanya. Satu hal yang luar biasa buat setiap daripada kita. Amin. Nah, saya teruskan sedikit lagi. Jadi ada satu tadi, kita lebih bijaksana. Yang kedua, kita lebih berakal budi atau lebih pintar. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Karena kita merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan. Nggak ada lagi pikiran-pikiran yang lain Bapak Ibu semuanya. Semua yang kita hadapi dalam kehidupan, kita aplikasikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita terima, kita renungkan. Untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga, pekerjaan, permasalahan, apapun yang kau hadapi. Firman Tuhan memberikan satu solusi. Amin. Nah, ayat 100 dikatakan ini yang ketiga, aku lebih mengerti daripada orang tua. Ini bukan artinya kita sok tahu, kita lebih pintar dari orang tua, tapi orang tua yang tidak orang tua yang tidak mengenal Tuhan, orang tua yang tidak membaca firman Tuhan. Makanya umur atau ketuaan Bapak Ibu semuanya tidak menentukan engkau lebih hebat lagi, lebih mengerti. Tapi dikatakan bahwa aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi kalau kita memegang titahnya Tuhan, yaitu firman-Nya Tuhan, kita diberikan pengertian lebih daripada orang yang sudah tua umurnya, orang yang mungkin sudah lama menjadi pelayan gereja, menjadi pengerja gereja, menjadi jemaat gereja, tapi dia tidak pernah berpegang kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupanmu, membuat engkau bisa lebih mengerti. Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun ada di dalam gereja, berapapun umurnya, jangan pernah menyangka bahwa engkau lebih experience, lebih mengerti kalau engkau tidak membaca firman Tuhan. Mulai hari ini, biarkan pengertian firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu memberikan satu visi, satu penglihatan secara rohani kepada setiap orang percaya yang mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapatkan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Itu yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Nah, kalau ketiga hal itu tadi Bapak Ibu sebagai hikmat marifat surga, yaitu kebijaksanaan surga, akal budi yang Tuhan berikan, dan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan melalui firman-Nya ada dalam hidup kita, maka 101 itu terjadi. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Pakai banyak orang Kristen terpeleset. Karena dia ke gereja, tapi dia tidak baca firman Tuhan. Dia nggak merenungkan firman Tuhan. Dia nggak memegang janjinya Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Dia terpeleset dalam kehidupannya. Terhadap segala jalan kejahatan yang akan memelesetkan engkau, aku menahan kakiku. Karena apa? Firman Tuhan berbicara. Firman Tuhan akan menunjukkan dengan hikmat marifatnya. Itu tidak benar. Jangan kau jalani, Bapak Ibu semuanya. Supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Dan ketika kau dapatkan itu, lebih lagi kau mau firman Tuhan. Lebih lagi kau percaya firman Tuhan. Bahkan lebih lagi kau melihat firman itu menjadi kenyataan dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, ayat 102 dikatakan apa?
Aku tidak menyimpang. Ini membuat orang ketika engkau dapatkan hikmat tadi, kebijaksanaan, ketika engkau dapatkan akal budi tadi, ketika engkau dapatkan yang namanya pengertian tadi, maka engkau tidak akan menyimpang lagi, Bapak Ibu semuanya. Engkau tidak akan menyimpang dari hukum-hukumnya. Karena apa? Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka dikatakan 102, sebab engkaulah yang mengajar aku, yaitu firman itu hidup. Roh Kudus, roh yang ada di dalam firman itu mengajar setiap daripada kita, seperti janjinya di dalam Ibrani 8 dan Ibrani 10. Tuhan menaruhkan firman-Nya dalam pikiran dan dalam hati kita, dan Tuhan yang akan mengajar kita sendiri. Seperti juga di dalam 1 Yohanes 2, Bapak Ibu semuanya. Tuhan mengurapi setiap kita. Itu adalah pengajaran yang datang dari Tuhan melalui pengurapan Dia sendiri secara pribadi dalam kehidupan orang-orang percaya melalui firman-Nya yang hidup dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, akhirnya kita bisa punya satu pilihan, 103 dan 104. Apa itu pilihannya, Bapak Ibu semua? Dikatakan betapa manisnya janjimu, yaitu firman-Mu, itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku, lebih daripada madu. Engkau memilih firman daripada dunia. Engkau memilih firman daripada perkataan dunia. Engkau memilih firman daripada perkataan filosofer, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dia lebih manis daripada madu. Maka engkau bisa hidup lebih dari dan lebih lagi. Karena spirit of excellency, roh yang luar biasa ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pada akhirnya, aku beroleh pengertian di 104, dari titah-titahmu, sebab itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dunia menunjukkan satu jalan yang seolah-olah luar biasa tawarannya, tapi menuju kepada kehancuran, menuju kepada jurang maut, Bapak Ibu semuanya. Itulah dusta daripada dunia. Maka pemazmur katakan, aku membenci, aku bisa memilih jalan Tuhan, aku memilih firman Tuhan daripada perkataan dunia, karena perkataan dunia itu membelusukkan kita, itu menjerumuskan kita, itu menjebak kita, Bapak Ibu semuanya. Tapi firman Tuhan memberikan janji yang hidup, iya dan amin dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Kita mau melihat hari-hari ini jemaat Tuhan yang ada di Jakarta Timur, GPI Ensemble akan lebih lagi dan lebih dari, Bapak Ibu semuanya. Karena spirit of excellency ada di dalam kehidupan setiap kita. Kalau boleh kita buka sedikit yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, dari 1 Korintus 1. Biar kita banyak firman Tuhan, kita punya kekuatan, Bapak Ibu semuanya. Karena firman Tuhanlah kekuatan, semua yang lain akan berlalu, pendeta akan berlalu, pembicara hebat akan berlalu, pengkhotbah lucu akan berlalu, Bapak Ibu semuanya, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Walaupun perang ada di Rusia, Bapak Ibu semuanya, ada di Ukraina, walaupun virus corona ada di mana-mana, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Yuk kita buka sama-sama, Bapak Ibu semuanya, 1 Korintus 1, ayat 5 dulu nih. Garis bawahin Bapak Ibu semuanya ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu telah menjadi kaya. Dianya pakai D besar. Kamu telah menjadi kaya. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, kalau engkau mau kekayaan, ini bukan hanya bicara kekayaan materi, Bapak Ibu semuanya, tapi engkau kaya dalam hatimu. Engkau kaya dalam kemurahanmu, seperti janda tadi yang bisa memberikan lebih, memberikan dari kekurangannya, memberikan dari makannya hari itu untuk Tuhan. Bapak Ibu semua, dia punya kemurahan hati. Maka dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Nah, kaya dalam segala hal. Katakan amin, Bapak Ibu semuanya. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Ini kepada jemaat Korintus yang baru mengenal Tuhan. Nanti kita lihat, jemaat Korintus ini jemaat yang uneducated, dipandang rendah, karena tidak berpendidikan, tidak hebat, tidak kota besar, Bapak Ibu semuanya, tapi luar biasa. Kalau Tuhan, ketika mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberikan roh yang luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi kaya dalam segala hal. Haleluya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, kenapa, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Kita lihat lanjutannya 1 Korintus 1, saya akan skip cepat aja, biar nggak terlalu lama. Di ayat 18 dikatakan demikian,
Sebab pemberitaan tentang salib yang mereka sudah terima, yaitu jemaat yang ada di Korintus, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu dari firman Tuhan, jadi pemberitaan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka sehingga mereka percaya adalah kekuatan Allah. Kau mau dapatkan kekuatan Allah, Bapak Ibu semuanya, satu, kau hanya bisa dapatkan dari pemberitaan, yaitu firman Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwamu, yang dapat menolong engkau, Bapak Ibu semuanya. Maka ini luar biasa buat mereka, jemaat yang ada di Korintus. Saya teruskan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat atau kebijaksanaan orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini yang dari dunia, Bapak Ibu semuanya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi di mata Tuhan, banyak orang pinter, banyak profesor, dokter yang sudah nggak percaya Tuhan lagi. Bahkan dia nggak mau mengenal Tuhan, karena mereka merasa dengan kepinterannya mereka sudah mampu. Padahal pada satu titik tertentu, Bapak Ibu semua, begitu banyak orang pinter, profesor, dokter, orang-orang yang punya jabatan dan kekayaan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia putus asa, dia bunuh diri. Karena apa? Karena kepinterannya, kekayaannya, jabatannya mentok, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya kita perlu Tuhan. Makanya inilah kekuatan dan hikmat marifat ini bisa melebihi kementokan tadi. Batasan manusia bisa kita lewati. Karena apa? Karena roh yang luar biasa dalam hidup setiap daripada kita oleh firman Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan, 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, makanya mereka tidak bisa mengenal Allah. Susah kalau mereka nggak merendahkan hati. Mereka merasa pintar, merasa berhikmat. Hikmat yang datang dari dunia ini. Mereka mau buka hatinya, buka hidupnya, Bapak Ibu semuanya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Bagi dunia, firman Tuhan adalah kebodohan. Pemberitaan ini adalah kebodohan, Bapak Ibu semuanya. Pemberitaan Injil. Terus saya lanjutkan, orang-orang Yahudi ayat 22 menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, Bapak Ibu semua. Tetapi kami, nah kini orang percaya memberitakan Kristus, karena Tuhan Yesus itulah yang tertulis di dalam firman Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama memberikan bayangan apa yang akan datang. Perjanjian baru yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu semuanya. Itulah yang kita sebutkan nubuatan karena ditulis oleh para nabi, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya dikatakan bahwa orang-orang tetapi kami memberitakan Kristus, yaitu firman Tuhan yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan, Bapak Ibu semuanya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Bapak, Ibu, dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, orang Batak, orang Cina, orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Garis bawahi, Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan Tuhan Yesus adalah hikmatnya Allah. Maka kita bisa lebih dari dan lebih lagi, Bapak, Ibu, semuanya. Amin. Ayat 25, saya teruskan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja. Nah, ini garis bawah. Ini ketahuan. Tadi ayat 5, 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan apa? Mereka sudah kaya dan diperkaya dengan pengetahuan dan dalam segala hal. Amin. Nah, ayat 26 ini bukti dari mereka sebelum mengenal Tuhan. 26 dikatakan apa? Ingat saja, saudara. Ingat. Ngelihat kembali ke belakang pada awalnya kalian. Kan gitu? Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak ada orang yang bijak, alias bodoh-bodoh. Kan gitu? Tidak ada orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan orang-orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan kita dari sesuatu yang sifatnya roh Bapak Ibu semuanya. Tapi engkau dijadikan lebih dari dan lebih lagi dalam alam jasmani, dalam alam fisik Bapak Ibu semuanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kelemahan-kelemahanmu Tuhan akan pakai engkau. Di dalam kekurangan-kekuranganmu Tuhan akan pakai engkau. Maka engkau bisa yang namanya bermegah di dalam Tuhan. Engkau bukan sombong bermegah dalam Tuhan, tapi Tuhan yang membuat engkau luar biasa. Karena roh yang luar biasa ada di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kalau hari ini diberikan Tuhan kesempatan, yaitu firman-Nya dapat kita buka, firman-Nya dapat kita baca, ini satu hal yang luar biasa. Kasihan Bapak Ibu semuanya, banyak saudara kita yang beragama, percaya kepada Tuhan Yesus, nggak bisa buka Alkitab, nggak boleh buka Alkitab karena dianggap orang awam Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini dibukakan kepada setiap kita, bahkan kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Oleh karena itu kita percaya hikmat marifat surga, excellency daripada surgawi ada dalam kehidupan kita, sehingga setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hidup di dunia ini diberikan kekuatan surga. Dimanapun kau ditempatkan, engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Dimanapun kau ditempatkan, engkau akan lebih daripada yang lain Bapak Ibu semuanya. Karena roh yang luar biasa ada dalam kehidupanmu. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau selama ini kami malas-malasan Tuhan, itu penyakit buat setiap anak-anak Tuhan yang setan buat, sehingga membuat kami malas bangun pagi untuk berdoa, khususnya membaca firman Tuhan, menyanyi dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini onward, Tuhan, segala kemalasan, bahkan kesombongan, melalui kesoktahuan, kita pikir melalui kehidupan kita udah tahu segalanya. Kau terbatas Bapak Ibu semuanya. Maka hari ini biarkan kita rendahkan hati, kita mau terima firman Tuhan yang menasehati kita, yang membimbing kita, kita percaya, kita lakukan, kita hidupi, bahkan kita cintai titah-titah Tuhan, kita cintai hukum-hukumnya Tuhan, kita cintai firman-Nya Tuhan, dan kita percaya kita akan dibukakan penglihatan oleh Tuhan itu sendiri untuk dapat memilih yang mana datang dari Tuhan dan mana datang dari dunia. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan berikan, bahkan Tuhan berikan excellency dalam kehidupan kami. Hari ini kami terima yang namanya kebijaksanaan lebih lagi datang dari Tuhan. Akal budi lebih lagi yang datang dari Tuhan. Bahkan kami Tuhan hari-hari diberikan pengertian lebih lagi, lebih daripada guru, lebih daripada orang-orang tua kami. Tuhan, kami percaya karena firman-Mu hidup dalam kehidupan setiap daripada kami. Hari ini yang masih malas, yang masih belum rutin membaca firman Tuhan, yang belum menggali firman Tuhan, yang belum merenungkannya siang dan malam, biarkan kami ambil komitmen, taruh tangan-Mu di dada Bapak Ibu semuanya. Kau katakan bersama-sama, kita katakan bersama-sama. Tuhan, mulai hari ini kami mau ambil waktu, paling tidak 10% dari waktu hidup kami. Kalau satu hari kami diberikan 24 jam Tuhan, seenggak-enggaknya 2,4 jam Tuhan kami mau pakai untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyanyikan firman Tuhan, berdoa biar Tuhan berbicara lebih lagi kepada kami melalui firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Seenggak-enggaknya 2,4 jam kami mau pakai untuk merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu firman itu memberikan kami lebih bijaksana, memberikan kami lebih berakal budi, memberikan kami lebih lagi berpengertian. Tuhan, kami butuh firman-Mu, karena kami terbatas, ilmu kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas.
Kami butuh firman-Mu selama kami hidup di dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka yang mau berkomitmen untuk membaca, menyanyikan, mendoakan, memuji dan menyembah melalui firman Tuhan. Kami percaya rahmat Tuhan diturunkan atas engkau, anugerah Tuhan memenuhi kehidupanmu sehingga kau punya kekuatan untuk melakukannya. Engkau tidak malas, dagingmu yang malas bangun pagi, dagingmu yang malas membaca, menjadi ngantuk membaca. Hari ini diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kau mampu membaca, mampu melakukan, bahkan kau mulai mencintai firman Tuhan, mulai menyukai firman Tuhan, mulai mengerti, mulai melihat dari sudut pandang firman Tuhan kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kau kuatkan mereka, bahkan Tuhan nyatakan mujizat-Mu melalui firman-Mu yang Kau sampaikan kepada mereka, sehingga mereka melihat firman Tuhan menjadi mukjizat, bahkan menjadi kenyataan hidup mereka, sehingga lebih lagi Tuhan mereka mau melihat di hari-hari ini Tuhan, firman-Mu hidup dalam kehidupan mereka, menciptakan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu akan bekerja bagi mereka yang mau merendahkan hati dan menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan itu katakan amin. Saya kembalikan Bapak Ibu semuanya kepada Ibu Neti. Terima kasih Pastor Ivan Sitompul yang sudah memberikan firman-Nya. Biarlah kita sebagai umat Tuhan kita mau menjalankan Bapak Ibu ya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Ya, baik, sebelum kita doa, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah boleh memberikan waktu dan juga sudah melayani firman bagi kami. Kami sangat diberkati, dan biarlah kami khususnya jemaat dan pekerja Jakarta Timur boleh mengimplementasikan dalam kehidupan kita bahwa kita harus ya bukan menjadi jemaat atau pengerja yang biasa, tapi spirit of excellence itu harus ada dan kita meminta terus kepada Roh Kudus. Jadi sekarang yang tadinya jam baca firman-Nya sedikit, nah udah mulai ditambah ya waktu kita sama Tuhan, karena firman Tuhan yang mengubahkan setiap kita. Amin. Ada amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami terus boleh diingatkan, boleh terus disegarkan oleh firman Tuhan.
Dan biar Tuhan kami datang, kami boleh menjadi pribadi yang lebih berbeda di saat kami pulang, sehingga kami boleh Tuhan selalu diperbaharui, dipulihkan oleh firman Tuhan. Dan itulah yang menguatkan semua Tuhan, baik daging kami, menundukkan daging kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan boleh terus dan terus Tuhan Yesus memperbesar kapasitas iman bahkan roh kami Bapa. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar pengurapan Tuhan boleh turun atas setiap kami melalui hamba-Mu ini Bapa, di mana Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan menguatkan kami. Bapak berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Ivan beserta dengan Ibu Ruth, beserta juga dengan anak-anak Tuhan Yesus. Mau melihat Bapak, biar Tuhan memakai gerejanya Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan yang memakai gereja Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan baik yang di Australia Tuhan Yesus, gereja pusat kami Tuhan, bahkan di cabang dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami, Tuhan boleh percayakan kami, biar semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh tangkap, Tuhan boleh menangkan, dan Tuhan boleh pakai kami sebagai fasilitator yang dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, biar dari pucuk pimpinan kami Tuhan boleh merasakan lebih berkat pengurapan Bapa, kedahsyatan yang ada Tuhan. Pakai lebih lagi dengan otoritas yang boleh daripada Roh Kudus, sehingga boleh turun ke atas kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati keluarga ini, madu susu, usaha, pekerjaan, bisnisnya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini Bapa, hari-hari ini Tuhan, bagi bangsa dan negara Tuhan, bagi Indonesia, bagi Australia, bagi bangsa-bangsa yang Tuhan kasihi. Kami percaya ada pemulihan, ada pertobatan, ada kesembuhan bagi bangsa Indonesia dan Australia Tuhan, khususnya Bapa. Kami percaya Tuhan, buat iman kami semakin kuat Tuhan, bukan semakin takut, bukan semakin kecil Tuhan. Karena kami percaya kalau penyakit corona Tuhan boleh izinkan, kami percaya ada obat yang Tuhan boleh berikan, ada vaksinasi yang Tuhan boleh berikan, bahkan ada kesembuhan, pemulihan, mujizat yang boleh Tuhan berikan Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar, hikmat Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami bangsa Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan Yesus, dari jajaran tertinggi Tuhan sampai dengan terendah Tuhan, perwakilan daerah sekaligus Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga boleh Bapa setiap bangsa dimanapun Tuhan boleh berseru, boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan nyata Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi para dokter dan tenaga medis dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun berada Tuhan, baik bangsa-bangsa yang ada. Bapa berkati, curahkan, urapi Tuhan kekuatan berlipat ganda bagi mereka yang ada di gugus depan Tuhan, karena kami tahu pekerjaan mereka tidak mudah, tanggung jawab mereka besar. Kami minta Tuhan biar roh takut akan Tuhan juga boleh ada bagi setiap rumah sakit, sehingga ada kejujuran, ada juga keadilan bagi bangsa masyarakat Tuhan yang boleh merasakan fasilitas Tuhan rumah sakit yang ada Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami meminta pengobatannya Bapa bagi Indonesia Tuhan, khususnya Bapa, biar boleh Tuhan dirasakan oleh masyarakat baik yang terbawah sekalipun, daerah-daerah terpencil sekalipun. Tuhan tolong jamah Tuhan, tolong biar pengurapan Tuhan boleh ada, bahkan juga kuasa tangan Tuhan boleh ada Bapa. Memakai juga Tuhan Yesus para medis yang ada Tuhan, dan pemerintah daerah yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta Bapa kasih-Mu Tuhan yang boleh tercurah Tuhan bagi masyarakat kecil khususnya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat yang ada di Jakarta Timur Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan boleh datang dari Engkau bagi jemaat ini. Kami meminta Tuhan kedewasaan rohani semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan roh spirit excellence ya, spirit excellence Bapa yang boleh dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan dimanapun, baik dalam onsite maupun online. Kami percaya, kami terima di dalam nama Yesus, sehingga boleh Tuhan kami terus menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan, menjadi pribadi yang kuat dalam setiap proses, menjadi pribadi yang dewasa sehingga kami tidak cengeng Tuhan, bahkan kami tidak takut Tuhan untuk menghadapi apa yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan sehari-hari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi para hamba-Mu, para pengerja kami yang sedang sakit, buat Ibu Risma saat ini Tuhan, kami tolak segala virus apapun ya Bapak. Kalau memang Tuhan izinkan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan Ibu Risma saat ini. Terima kasih kalau dia sudah dalam pemulihan Tuhan. Kami minta Tuhan biar juga Tuhan merah-merah bentol-bentol yang ada dalam tubuhnya Tuhan
boleh hilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suhu tubuh demamnya boleh normal sehingga tidak ada lagi demam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan anaknya Tuhan kami meminta Tuhan, jika seizin Tuhan, boleh Tuhan biar tidak ada DBD Tuhan Yesus, dan biar Tuhan menormalkan panas badan Amora Tuhan, bahkan kata Lea Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam perlindungan yang ada Tuhan buat Louis dan suaminya Bapak. Kami percaya keluarga ini Tuhan boleh sembuhkan sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami meminta mujizat yang daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat Ibu Ruth Tuhan yang masih mengalami sakit terkapar di rumah Tuhan karena adanya lambung yang luka Tuhan, bahkan muntaber Tuhan dan demam meriang Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah Bapa Kau sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan sehingga boleh melayani bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan ya Bapa. Kami percaya mujizat boleh terjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh semakin dewasa dan kuat Bapa untuk tetap terus teguh Tuhan di dalam Engkau dan meminta perlindungan yang dari Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga meminta Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru yang boleh tertanam saat ini, yang boleh bertumbuh Tuhan dan boleh tunduk taat Bapak pada otoritas firman dan gereja yang ada Bapak. Karena kami percaya Tuhan pembentukan datangnya dari Engkau Roh Kudus dan firman Tuhan sendiri. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan untuk diakonia kami yang ada Tuhan, yang terus dan terus Tuhan masih percayakan kepada kami, baik lapas-lapas rutan, marginal kedar Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya dana diakonia Tuhan boleh berikan Tuhan. Caramu Bapak bukan cara kami Tuhan. Dan berikan kami hikmat, arahan Tuhan, tuntunan Bapak. Sehingga kami boleh mengalokasikannya untuk lebih lagi Tuhan berhikmat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurusan notaris yayasan dan rekening gereja Bapak. Kami percaya Tuhan memberikan notaris yang tepat, bahkan juga pendanaan Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya itu Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki Tuhan dan kami percaya itu sangat kecil di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami dan berkati tangan-tangan yang sudah menabur dalam persembahan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan berlipat kali ganda apa yang boleh menjadi ketulusan hati mereka untuk menabur bagi rumah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih, saya serahkan. Terima kasih Bu Gembala. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kembali sidang kami, senior pastor kami, Pastor Ivan Stompol yang ada di Melbourne. Terima kasih sudah memberkati kami dan terima kasih untuk jemaat yang ada di Zoom. Ada Kak Karisma, Kak Suri, ada Cici Jenny, ada Ibu Desi, ada Pak Johan Pranoto, dan juga ada Jovan ya. Baik, dan terima kasih buat Pak Acong juga terima kasih, Ibu Neti terima kasih, Pak Nando, Ibu Ayu, Ibu Selmita, Ibu Maria, Pak Rizal terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk hari ini, luar biasa. Dan ini dari Ibu Indri ada tester, nggak tahu namanya onde. Oh ya onde yang isinya kacang hijau, tapi tadi namanya apa? Kue maco. Nah itu maco, beda yang mana? Itu bahasa lamanya kue maco. Oh bahasanya maco, oh Bapak betul orang lama ini, tahu ya. Berarti ada tester ya, silakan diambil. Nanti Ibu Indri juga menjual roti yang isinya mocha, pisang keju itu cuma Rp5.000 Bu ya. Boleh silakan dibeli atau nanti mau pesen boleh ya. Nanti berhubung dengan Ibu Indri atau Pak Markus. Sekali lagi terima kasih dan kami juga akan mengupdate untuk jadwal diakonia, lapas dan juga rutan untuk bulan Maret. Nanti akan diupdate di grup. Terima kasih sekali lagi untuk jemaat sekalian yang sudah hadir di ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mari kita tutup. Silakan bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita menerima berkat yang datang dari atas. Dengan iman kita ambil hari ini apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan, terima kasih kalau Kau ingatkan, bahkan Kau pesankan kepada kami untuk berpegang kepada firman-Mu lebih lagi, Tuhan. Sehingga kami lebih dari dan lebih lagi di dalam kehidupan, bahkan dalam situasi yang semakin tidak membaik. Bukan hanya karena corona, tapi hari-hari ini peperangan antar bangsa sudah mulai terjadi. Tapi anak-anak Tuhan, kami percaya tetap lebih dari dan lebih lagi, Tuhan, karena spirit of excellence, Tuhan. Karena roh yang luar biasa ada dalam kehidupan setiap daripada kami, ya Tuhan. Terima kasih yang sakit Engkau sembuhkan karena firman-Mu, Tuhan. Yang lemah dikuatkan karena firman Tuhan. Yang tertutup jalannya Tuhan bukakan karena kuasa firman Tuhan bekerja dan beracara dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Dan hari ini kami siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dimanapun engkau ditempatkan hari ini, kau percaya kepadanya, kau menerima berkat-berkatnya, dan hidupmu akan excellent. Engkau akan menerima roh yang luar biasa, yang akan menjadikan engkau luar biasa, melewati batas biasa, batas manusia. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Engkau sudah sembuh, engkau kuat, dan engkau punya sukacita dan damai sejahtera surga dalam situasi dan dimanapun engkau ditempatkan. Ada amin, Bapak, Ibu semuanya ya. Tuhan berkati. Thank you, Ibu, Pak Reza, Ibu Serevina, Ito, cepat sembuh semuanya, ibu-ibu semuanya yang di Zoom, Amang, semua jemaat yang ada di tempat, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya off dulu. Iya, terima kasih sekali lagi yang di Zoom. Ibu Risma, semoga cepat sembuh. Ibu Desi, terima kasih. Stay off dulu ya. Thank you, Tuhan memberkati.